Untuk kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu tools automation yang boleh dibilang cukup populer juga, yaitu Katalon, karena di samping menyediakan tools untuk membuat automationnya, dia juga menyediakan solutions lainnya ya, misalnya seperti Katalon Test Ops untuk integrasi hasil testing dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Katalon Studio-nya pun ada yang Community Edition dan ada juga yang Premium Edition, di mana masing-masing memiliki pro dan kontra masing-masing sesuai kebutuhan. Nah, Catalan itu sendiri bisa dipakai untuk web testing, API testing, desktop testing, visual testing, dan lain sebagainya, di mana kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk download Catalan itu sangat mudah, dan instalasinya juga sangat gampang banget. Tinggal ke websitenya, lalu download source-nya dari sana. Ketika pertama kali akan melakukan download Catalan, dia akan meminta kita untuk membuat akun, tetapi jika memang sudah ada akunnya, tinggal login saja dan nanti kita akan diperbolehkan untuk download. Nah, ini adalah tampilan awal Catalan ketika pertama kali selesai instalasi, dia akan meminta kita untuk melakukan aktivasi, di mana cara melakukan aktivasinya sangat gampang, yaitu dengan cara memasukkan email dan password yang dipakai untuk login ke website Catalan yang tadi sebelumnya sudah saya tunjukkan. Oke, kalau sudah berhasil masuk dan selesai aktivasi, di pojok kanan atas ada gambar orang. Itu kalau di drop-down, jadi kita tahu sedang menggunakan ID atau credentials yang mana. Jadi ini basic user interface tentang Catalan, sangat gampang dan sangat mudah untuk dipelajari ya. Terus di sini ada menu untuk membuat project baru atau clone dari Git atau mungkin membuka dari open project existing dan lain sebagainya. Terus di Catalan sendiri juga dia ada memberikan sampel project yang bisa kita pakai. Di sini ada contohnya ya, dari API test, BDD, Web UI, Visual Test, Android, iOS, dan lain sebagainya. Ini kalau kita mau contoh atau ambil contoh dari sampel ini, tinggal diklik yang mau diambil. Lalu nanti silakan berikan nama projectnya, terus project mana yang mau di-clone. Di sini repository URL-nya adalah milik Catalan, jadi dia ada repository sendiri, nanti dia akan ambil source-nya dari sana, lalu tentukan mau disimpan di mana di local device masing-masing. Oke, ini adalah tampilan dasar Catalan ketika kita membuat suatu project dan membukanya. Tentu saja contoh project yang ada di sini nanti akan saya tampilkan di description box link dari public repository-nya, jadi nanti bisa dilihat. Terus di sini kalau kita mau tampilan lebih besar, tinggal kita minimize seperti itu. Lalu bisa juga kita buka seperti itu. Di bagian bawahnya juga sama ya. Jadi konsep dari Catalan ini sendiri adalah IDE atau Integrated Development Environment, ya, Integrated Development Environment di mana semua kebutuhannya itu udah satu tempat. Jadi satu environment ini gitu. Jadi kalaupun misalnya mau melakukan penambahan itu sah-sah saja, silakan disesuaikan dengan kebutuhan karena memang dari Catalan sendiri juga memberikan dalam tanda kutip masih memberikan kebebasan untuk kita mendevelop sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dengan cara membuat custom keywords atau mungkin dengan cara cara kita menjalankan atau mengeksekusinya di melalui CI/CD gitu ya. Nah, dia sudah memiliki default skeleton atau project template. Jadi ada tempat profiles, di mana profile ini biasanya kita letakkan untuk global variable yang bisa dipakai. Kita bisa menambah banyak profile ya, tidak cuma satu. Jadi bisa saja nanti kita punya execution profile mungkin untuk yang staging environment, untuk misalnya production environment atau sandbox environment dan lain sebagainya. Terus di sini ada tempat test case, object repository itu nanti biasanya isinya either object dalam artian endpoint path atau suatu object endpoint dari suatu API, atau objek itu bisa saja elemen, ya, elemen yang kita collect. Terus test suites, di mana test suites adalah kumpulan dari test case, lalu ada data file, kalau kita mau bermain dengan data yang kita tulis baik itu di Excel atau CSV, atau mungkin ditulis langsung di sini.
Lalu ada keywords yang di sini nanti kita bisa bikin custom keywords kita sendiri. Terus ada reporting, lalu ada include kalau kita mau menggunakan BDD dan lain sebagainya. Nah, di samping kata ini sendiri, ini yang kita lihat. Tetapi kalau kita buka di File Explorer atau kalian menggunakan text editor yang kalian punya, apakah itu Visual Studio Code atau Notepad++, jadi tampilan atau isi dari satu project kalian itu kurang lebih seperti ini. Nah, di Catalan itu sendiri nanti kita bisa milih nih ketika melakukan eksekusi. Nah, yang tadi saya bilang kan, profile itu bisa banyak. Bisa staging, development, dan sebagainya, di mana isi value-nya bisa berbeda-beda. Ketika melakukan eksekusi, itu kita bisa pilih mau pakai environment yang mana. Seperti itu. Lalu di sini dia juga ada CMD Builder, di mana ini fungsinya untuk membuat suatu atau mengenerate suatu command untuk menjalankan katalon tanpa harus membuka katalon itu sendiri. Jadi dijalankan lewat terminal ya, atau command prompt. Nah, ini berguna banget baik itu ketika menjalankan di local device masing-masing atau ketika nanti mainnya menggunakan katalon runtime engine di CI/CD, misalnya seperti Jenkins atau GitLab dan lain sebagainya. Terus di Catalan itu sendiri dia sudah ada built-in Git ya. Jadi di sini kita sudah bisa clone, manage branch, commit, pull and push, fetch dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak mau menggunakan di dalamnya juga itu silahkan saja sesuai kebutuhan. Tapi kalau memang mau satu tempat ya dia udah ada Git-nya gitu. Sekali lagi dia konsepnya IDE, Integrated Development Environment, di mana semua kebutuhan itu udah ada di satu tempat. Terus di sini juga dia ada untuk spy web, terus record web, spy mobile, record mobile. Ini untuk Windows ya, untuk Windows. Jadi bedanya spy sama record, kalau record itu misalnya record web ya. Kalau record web berarti ketika buka suatu link, kita melakukan actions, misalkan klik button, input text, dan lain sebagainya, itu langsung di-record step-stepnya, berikut juga dengan elemen ID-nya. Tapi kalau spy, sesuai namanya ya, jadi untuk spy saja, spy object, jadi kita mau tahu objek itu isinya apa. Nah, ini biasanya kita bisa gunakan untuk uh, collect suatu objek dari suatu website atau front end di Android atau iOS. Terus di menu project itu ada menu settings. Nah, di setting ini kita juga bisa melakukan banyak setting terkait setting katalog ya. Misalnya di sini ada katalog test ops yang tadi saya sudah ceritakan, di mana katalog test ops itu berguna kalau kita mau integrasiin hasil report kita. Jadi hasil report yang ada yang sudah di generate itu diupload ke katalog test ops, di mana itu nanti akan saya cover di video tutorial berikutnya terkait katalog test ops. Lalu juga ada project information, lalu ada test design, library management, kalau misalkan memang ada library tambahan dalam bentuk .jar, ya karena ini pada dasarnya Java, jadi library tambahannya itu dalam bentuk .jar. Lalu juga ada email. Email ini biasanya untuk mengirimkan email nih terkait hasil eksekusi, mau dikirimkan kemana, pakai email yang mana, dan dikirimkannya ke siapa. Terus juga terkait execution, kita bisa set default execution-nya itu mau pakai apa, seperti itu. Lalu di sini juga ada database. Kalau kita mau connect ke database, cuma memang kebetulan untuk Catalan itu secara default, satu project itu dia cuma bisa memiliki satu connection URL. Bagaimana kalau kita nanti mau connect ke banyak DB atau URL database di dalam satu project? Itu sah-sah saja dan bisa dilakukan dengan cara membuat suatu custom keyword, di mana itu nanti juga saya akan cover di video tutorial berikutnya. Lalu ada desired capabilities, ya, misalkan remote server, ya, untuk Selenium atau Appium-nya, itu. Remote server ini kalau misalkan kalian melakukan testing website atau mobile, tapi device-nya itu atau browsernya bukan menggunakan yang ada di local device, tapi remotely.
Jadi jadi ketika melakukan eksekusi Catalan hanya menjalankan command-commandnya saja, tapi ketika proses berjalannya bukan di device yang tempat command itu dijalankan, tapi di device lain secara remote. Nah, banyak third party yang menyediakan jasa kayak remote server URL, baik itu untuk browser ataupun mobile, baik itu Android atau iOS ya. Misalnya seperti Browser Stack, Kobiton, AWS Device Farm, dan masih banyak lainnya. Bahkan kalau misalkan membuat device farm sendiri atau web farm sendiri itu juga sangat possible. Jadi tinggal ditentukan saja URL-nya di mana dan di input. Terus di sini juga ada settingan-settingan nih untuk web UI untuk masing-masing browser, di mana masing-masing browser itu sangat mungkin memiliki capabilities masing-masing. Misalnya, kalau saya pribadi itu saya suka memberikan capabilities untuk auto block pop-up atau misalnya auto allow apa namanya permission pop-up. Biasanya kalau kita membuka suatu website di mana dia meminta izin untuk allow locations, nah itu kita bisa berikan perintah di sini settingan kita auto allow, jadi tanpa perlu kita banyak melakukan klik-klik. Jadi fokus pada stepnya begitu. Saya rasa cukup sekian terkait pengenalan tentang Catalan ini sendiri, dan kita akan cover masing-masing flow atau cara automation, baik itu web, atau mobile, atau API, dengan berbagai style, mulai dari yang klasik, Gherkin BDD, dan juga nanti kita akan coba menggunakan remote server, beberapa remote server yang mungkin bisa kita buat demonya untuk ditunjukkan. Gitu. Terima kasih dan selamat mencoba.